Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, saya Ide Bagus Busbawa dari perwakilan kelompok 4. Hari ini saya akan membawakan berita tentang pentingnya orde basis bagi kehidupan siswa. Baik, saya mempunyai narasumber yaitu Pak Nurdin Jalil, yaitu Wakasek Kepala Sekolah Negeri SMA Negeri 6 Kendari. Assalamualaikum Pak. Ya. Misi kami mau mencari Bapak tentang orde basis ya, orde basis di sekolah. Sebetulnya pertanyaan pertama adalah bagaimana pendapat Bapak tentang Bapak perkembangan orde basis selama 1 tahun ini? Ya, orde basis di SMA Negeri dari dalam 1 tahun ini saya antusias melaksanakan kegiatan ya, dan kita sudah menyaksikan secara bersama salah satu orde basis yaitu Paskibra sempat melaksanakan lomba LKDB tingkat provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian baru-baru juga ini OSIS kerjasama dengan orde basis juga itu melaksanakan kejuaraan Polikat tingkat Sulawesi Tenggara. Dan orde basis yang ada di sekolah ini sangat banyak, paling tidak ada 9 orde basis, dan setiap orde basis itu mengembangkan satu ekstrak ya, misalnya ini Pamka ya, dia melaksanakan kegiatan kepanduan yang ada di sekolah ini, dan dalam 1 tahun terakhir ini sangat aktif mengikuti beberapa kegiatan baik di tingkat Kota Kendari maupun di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan alhamdulillah ada banyak prestasi yang ditorehkan bagi para kontingen dari orde basis. Baiklah, pertanyaan kedua, kenapa orde basis ada yang sering tidak aktif dan apa penyebabnya? Ya, saya rasa tidak ada yang tidak aktif, rata-rata aktif orde basis yang ada di sekolah kita ini. Hanya memang ada yang tadinya ada sekarang tidak lagi dalam bentuk orde basis, tapi ekstranya masih tetap, sekolahnya masih tetap jalan. Katakanlah misalnya dulu orde basis olahraga prestasi ya, yang di dalamnya ada voli, ada futsal, kemudian ada basket, ada bulu tangkis. Tapi secara organisasi orde basis poliprestasi itu sudah tidak berbentuk dalam satu orde basis, tetapi tetap ekskulnya jalan gitu. Kemudian yang kedua, science club ya, science club memang juga belum eksis saat ini ya, tapi pada dasarnya kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini itu tetap berjalan walaupun orde basisnya tidak lagi dalam bentuk organisasi tersendiri ya, tetapi SI-nya tetap berjalan. Yang ketiga, yaitu kapan kami bisa memperdalam tentang konsep orde basis? Ya, melalui diklat yang dilakukan oleh setiap orde basis. Jadi seluruh siswa diberi kesempatan untuk mengikuti orde basis yang ada di sekolah ini. Ya, baik misalnya di OSIS itu sendiri sebagai induk orde basis induknya yang ada di sekolah ini. Karena namanya orde basis itu organisasi di bawah OSIS. Jadi semua organisasi itu yang ada di sekolah itu merupakan bagian dari OSIS. Itu sehingga dikatakan orde basis organisasi di bawah OSIS. Sehingga keseluruhan orde basis semua itu menjadi tanggung jawab dari OSIS. Itu
Kemudian kepada seluruh siswa itu diberi kesempatan untuk masuk ke dalam ordibasis itu, tetapi ya aturan di sekolah kita ini ya kita harapkan siswa itu hanya masuk dalam satu ordibasis. Kenapa? Kalau misalnya dia masuk lebih dari satu ordibasis, maka kemungkinan pembelajarannya akan terganggu. Itu yang kita khawatirkan. Ya. Pertanyaan keempat, siapa yang bertanggung jawab jika salah satu ordibasis mengikuti lomba yang mewakili sekolah? Ya, pada dasarnya sekolah secara organisasi tentu kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama. Tapi saya selaku pembina OSIS atau selaku kasiswaan itu bertanggung jawab secara teknis. Artinya saya mempersiapkan mereka itu melalui pembinanya juga, ya, kan setiap ordibasis kan punya pembina. Jadi untuk mengikuti lomba itu saya selalu koordinasikan dengan pembinanya. Kalau misalnya ada undangan, ya baik itu dari lembaga pemerintah ataupun misalnya dari organisasi di luar pemerintah, itu yang mengundang siswa, ya saya sesuaikan kira-kira ordibasis mana yang akan mewakili. Pertanyaan penutup, di mana guru melihat pengaruh atau pandangan dari ordibasis terhadap ekstrakurikuler? Ya, pada dasarnya saya katakan tadi itu sebenarnya ordibasis itu dia membina satu ekstrakurikuler. Jadi muatan dari basis itu adalah ekstra. Jadi katakan ordibasis itu ekstra yang dalam bentuk organisasi. Jadi ada kepengurusannya. Kalau misalnya tidak punya kepengurusan, tetapi itu mengembangkan bakat minat, itu dikatakan ekstrakurikuler. Tapi ekstrakurikuler yang terorganisir dalam bentuk satu organisasi, itulah yang disebut dengan ordibasis atau organisasi dua OSIS. Jadi dia punya ketua, dia punya wakil ketua misalnya, dia punya sekretaris, dia punya bendahara dan anggota. Ya toh? Biasanya kalau hanya ekstra saja itu dia dalam bentuk kegiatan. Mungkin hanya dikoordinir misalnya oleh oleh siswa tersendiri, kemudian dia melakukan kegiatan-kegiatan itu. Tapi ketika ada lomba misalnya, maka ya kita libatkan ekstrakurikuler, dan alhamdulillah ya guru-guru memandang ekstrakurikuler di sekolah ini cukup baik, ya. Artinya guru selalu memberikan dukungan, ya. Katakanlah misalnya ada siswa yang ikut lomba, paling tidak ya guru memberikan izin. Tapi sudah tentu itu adalah penyampaian dari pihak manajemen sekolah dalam proses. Baiklah Pak, terima kasih atas pendapatnya dan kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video kami dan tema tentang ordibasis, pentingnya ordibasis dengan siswa. Saya Ida Bagus Wisbawa, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.